Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, salam sejahtera, puji Tuhan. Apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu baik-baik saja karena Tuhan menyertai adalah Tuhan yang setia. Puji Tuhan Bapak Ibu, kembali kita bisa diajar dengan firman Tuhan, bisa mendapatkan firman Tuhan yang adalah kekuatan bagi setiap kita. Sebelum saya berkhotbah lebih mendalam, Bapak Ibu, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu, Bapa yang kekal, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, atas kembali kami boleh mendengar firman Tuhan, mendapatkan ajaran, teguran, nasihat dari firman-Mu, yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama Tuhan. Dan Tuhan memberkati bagi yang mendengarkan firman-Mu ini, khotbah hamba dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema khotbah saya pada hari ini adalah makna pengetahuan bagi iman. Makna pengetahuan bagi iman. Bapak Ibu memiliki segudang pengetahuan apapun yang Bapak Ibu pelajari tidaklah berguna apabila tidak mengetahui dan tidak berpengetahuan tentang Tuhan. Ini penting untuk kita pahami Bapak Ibu. Jadi pengetahuan itu akan memunculkan nilai prinsip-prinsip dan nilai apa yang kita kerjakan. Dari seperti itu, alangkah berbahayanya bila pengetahuan yang kita dapat adalah pengetahuan yang menyesatkan. Kemudian Bapak Ibu pegang sebagai prinsip, sebagai nilai yang dilakukan, pasti menghasilkan akibat kebinasaan. Ini penting bagi setiap kita untuk menyadari, sebab di Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah awal dari ilmu pengetahuan. Dengan demikian Bapak Ibu, ada hal-hal soal pengetahuan yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti, yang harus kita percayai, yang harus kita taati. Pengetahuan akan apa? Pengetahuan akan firman Tuhan, akan kehendak Tuhan, akan apa yang Tuhan inginkan, apa yang dimaksud dari Tuhan itu penting sekali bagi kehidupan kita. Percuma juga kita punya otak jenius, kalau pengetahuan kita akan firman dangkal. Artinya kita mengetahui tentang firman tapi kita sia-siakan. Dan kita beranggapan dengan pengetahuan yang kita punya kita bisa hidup bahagia. Kita bisa hidup kekal. Itu salah semuanya Bapak Ibu. Makanya perlu satu hal yang kita harus pahami, agar pengetahuan yang kita miliki adalah pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan yang mutlak yang kita percayai, itu saja. Jika yang bukan daripada firman Tuhan, walaupun berkesan menguntungkan kita, itu harus disingkirkan. Sebab itu tidak membawa faedah apa-apa, apalagi akan di dalam kehidupan yang kekal di kemudian hari. Demikian kondisi akan pengetahuan dengan nilai hidup kita Bapak Ibu. Nah, pengetahuan apa saja yang harus kita pegang kuat, yang harus kita taati, yang harus kita mengerti, dan yang kita harus setia di dalamnya, yang untuk sebagai bagi iman kita. Yang pertama Bapak Ibu adalah pengetahuan tentang pengorbanan. Pengetahuan tentang pengorbanan. Saya ambil dalam Ibrani 10 ayat 26 sampai 29. Ibrani 10 ayat 26, demikian firman Tuhan. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman, dan api yang dahsyat akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pengetahuan akan pengorbanan Tuhan ini benar-benar jangan kita abaikan, jangan kita lalaikan. Tapi sebaliknya harus kita benar-benar serius untuk memikirkan dan untuk sebagai iman kita. Karena banyak orang Kristen, Bapak Ibu, mengabaikan pengetahuan tentang pengorbanan Tuhan. Makanya mereka senang berbuat dosa lagi, senang berbuat jahat lagi, senang berbuat najis lagi. Janganlah mengesampingkan pengetahuan yang benar ini, yaitu akan pengorbanan Tuhan. Sebab tanpa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus tidak ada hidup yang kekal. Bagaimana bisa pengetahuan yang penting dan sepenting ini Bapak Ibu abaikan? Ya kan, dengan masa bodoh, dengan gak mau pusing, tidak bisa seperti itu. Ini pengetahuan yang sangat berharga karena sehubungan dengan kehidupan kita yang kekal selama-lamanya bagi setiap kita. Makanya Bapak Ibu, janganlah kita menentang pengetahuan akan pengorbanan Tuhan yang mengakibatkan kita binasa. Ini harus kita camkan baik-baik. Jadi saudaraku, pengetahuan akan pengorbanan Tuhan Bapak Ibu ini penting. Seringkali mungkin kita berpikir bahwa saya sudah tahu Pak soal ini. Nah, kalau Bapak Ibu sudah tahu tentang pengorbanan Tuhan, mana pertanggungan jawabnya? Kalau bikin dosa terus, bikin najis terus, bikin kejahatan terus, mana pengetahuan akan tanggung jawab seperti yang Bapak Ibu katakan, saya tahu tentang pengorbanan Tuhan. Nah, pengetahuan tentang pengorbanan Tuhan ini ada pertanggungan jawab agar kita tidak menghina kasih karunia. Agar kita tidak menginjak-injak kasih karunia, agar kita tidak melalaikan kasih karunia. Jadi pengetahuan itulah yang benar, jangan sampai kita disesatkan oleh pengetahuan-pengetahuan yang notabene adalah semau gue, seenaknya, dan pada akhirnya kita sedang melawan Tuhan dan sedang memberontak kepada Tuhan. Ingat baik, tidak ada karya salib yang kedua kali. Ini pengetahuan penting bagi setiap kita, bagi Bapak Ibu. Jadi pengetahuan ini jauh lebih berharga dari pengetahuan-pengetahuan yang lain. Pengetahuan-pengetahuan yang lain sekalipun kalau Bapak Ibu itu merasa diuntungkan, tidak ada gunanya. Apa gunanya engkau memiliki dunia ini beserta isinya jika jiwamu binasa? Makanya pengetahuan akan pengorbanan Tuhan ini Bapak Ibu benar-benar sungguh-sungguh untuk sebagai imanmu, penopang imanmu, dasar imanmu, yang sebagai nilai kesetiaan di dalam imanmu kepada pengorbanan Yesus Kristus, dan sehingga hidup kita penuh dalam pertobatan. Amin Bapak Ibu, seharusnya ada amin. Saudara, kemudian yang kedua saudaraku, pengetahuan tentang pengampunan atau pertobatan. Pengetahuan tentang pengampunan dan pertobatan. Pengetahuan akan pengampunan dan pertobatan itu juga penting sekali Bapak Ibu. Yang kita ambil dari Kisah Rasul 26 ayat 10, Kisah Rasul 26 ayat 16, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mereka mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa.
yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama dari yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberikan terang kepada bangsa-bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Saudaraku, ini bicara Rasul Paulus. Dia menyaksikan dirinya diberitahu tentang pertobatan, diberitahu tentang pengampunan. Dia adalah rasul yang sebelumnya adalah ahli Taurat. Sebagai ahli Taurat, Rasul Paulus tidak mengetahui akan apa nilai pengampunan, apa akan nilai pertobatan. Sehingga hidupnya menjadi jahat. Hidupnya menjadi tidak karuan dan hidupnya menjadi satu nilai fanatis yang buta. Saudara, itu yang Paulus nyatakan. Tatkala diberitahu oleh Tuhan Yesus sendiri melalui kuasa ilahinya kepada Rasul Paulus bahwa untuk memberitakan supaya orang bertobat, untuk berbalik kepada Allah, untuk berbalik kepada nilai-nilai kebenaran Tuhan. Nah, disinilah Paulus mempertahankannya mati-matian. Itu yang selalu dibawa oleh Paulus kemana-mana. Dia tidak peduli dirinya itu dianiaya. Dia tidak peduli dirinya itu pun akan mati dalam kondisi sebagai martir. Bapak Ibu, ini pengetahuan yang harus dipertahankan oleh setiap orang Kristen sebagai nilai yang sangat berharga atas nilai kehidupannya. Dan makanya pengetahuan yang lain-lain sudah tidak ada artinya, Bapak Ibu. Makanya pengetahuan akan nilai pertobatan, pengampunan dosa ini penting sekali. Pengetahuan akan pertobatan, akan pengampunan ini sangat-sangat penting sekali. Bagaimana bisa ini kita abaikan, Bapak Ibu? Ya kan, tentang pengampunan, tentang pertobatan. Saudara, sekarang banyak orang Kristen tidak lagi tahu soal nilai pertobatan. Kenapa? Karena dinina bobokan tidak perlu ada pertobatan. Karena sekali selamat tetap selamat. Apakah itu tidak celaka? Iya kan? Sehingga pada ini pengetahuan yang sangat penting ini yang dibawa-bawa oleh Rasul Paulus kemana-mana. Dia tidak peduli akan nilai nasibnya. Sepenuhnya dia serahkan kepada Tuhan yang mengutus dia. Masa kan kita anggap tidak penting? Rasul Paulus sendiri sangat penting yang mempunyai pengetahuan ini. Dulu dia tidak mempunyai pengetahuan akan nilai pertobatan. Dulu dia tidak mempunyai pengetahuan akan pengampunan atas satu sama lain. Sehingga hidupnya buas, hidupnya jahat, hidupnya ganas. Saudara, kalau di dalam diri kita tidak ada pengetahuan tentang pengampunan, tentang pertobatan, celaka saudaraku. Celaka itu. Jangan sampai Anda mau disesatkan. Iya kan? Jangan sampai Bapak Ibu mau dicelakakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan nilai-nilai kehidupanmu. Dan prinsip pengampunan, prinsip pertobatan ini sebagai nilai hidup kita, nilai dasar iman kita. Sehingga dari situlah kita hidup selama-lamanya. Hidup di dalam kekekalan, hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudaraku, di dalam hidup ini harus ada pengampunan dosa. Harus ada nilai pertobatan, Bapak Ibu. Iya kan, jangan sampai saudaraku kondisinya kita tidak mengerti akan nilai pertobatan. Soal pertobatan saudaraku yang tadi saya katakan, sudah banyak tidak lagi diketahui sama umat Tuhan. Sudah tidak lagi dipercaya sama umat Tuhan. Mengapa? Karena dia pikir dia tidak perlu bertobat. Iya kan? Ada anugerah Tuhan yang menaungi mereka. Sekali selamat tetap selamat. Itu salah, saudaraku. Iya kan? Kalau engkau tidak mau hidup dalam pertobatan, bagaimana engkau mempunyai kesadaran akan Tuhan? Bagaimana engkau mempunyai kerendahan hati akan Tuhan? Sedangkan Rasul Paulus sendiri, tatkala dia mengerti akan nilai pertobatan dan pengampunan dosa, dia menyadari dulunya dia jahat. Dulunya dia menganiaya banyak jemaat Tuhan. Kalau tidak ada pertobatan pengampunan dosa, kesadaran nilai dulunya jahat Rasul Paulus, dia tidak mempunyai hal tersebut. Makanya saudaraku, kita harus mengetahui dan kita harus mempunyai berpengetahuan tentang pengampunan dan tentang pertobatan. Agar kita tahu diri kita siapa dan kita tahu apa
pengetahuan tentang penghukuman. Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Roma, notabene sudah mendapatkan kasih karunia. Tetapi mengapa dia berbicara soal nilai pengetahuan akan penghukuman? Berarti penghukuman itu tetap ada bagi orang-orang yang tidak mau bertobat, bagi orang-orang yang tidak mau menyadari bahwa dia jahat, bagi orang-orang yang terus berbuat jahat. Jadi jangan mengesampingkan hukuman Tuhan. Jangan menganggap kita kebal hukum karena kasih karunia. Itu berbahaya sekali Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita salah dalam hal memprediksi nilai keselamatan kita. Kalau salah kita memperhitungkan dengan ini, pengetahuan itu akan menyesatkan kita. Ini penting untuk kita sadari. Setiap kita ada di dalam penghukuman Tuhan jika kita tidak mau bertobat. Jika kita terus berbuat jahat, terus berbuat najis. Penting untuk kita menyadari, memiliki pengetahuan tentang penghukuman, kita hidupnya harusnya hati-hati. Hidupnya adalah harus nilai kebenaran yang kita lakukan. Yang bukan kebenaran, kita tidak lakukan. Ini penting. Karena pengetahuan tentang penghukuman di banyak orang Kristen sudah dibuang. Sudah diabaikan, sudah dihapus, sudah dilalaikan. Dia pikir dia kebal hukum. Ingat baik, di Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi yang melainkan melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Walaupun kita melayani dalam tingkat yang luar biasa, sudah menyembuhkan orang sakit demi nama Yesus, sudah bernubuat demi nama Yesus, sudah mengusir setan demi nama Yesus. Apa kata Yesus di kemudian hari? Waktu itu aku berterus terang kepadamu, ialah engkau pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kamu. Kalau kita digitukan sama Tuhan, apakah itu tidak terjadi kertak gigi? Makanya jangan sampai kita mempunyai kejadian di taraf itu Bapak Ibu. Dan untuk hal tersebut, kita perlu percaya dan perlu kita mempunyai pengetahuan tentang penghukuman. Penghukuman itu ada. Dengan tabur tuai saja seharusnya mata rohani kita dicelikan. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Jadi jelas, ini proporsional sekali. Pengetahuan akan penghukuman membawa kita kepada nilai keselamatan dari Yesus Tuhan. Sehingga kita hidup berhati-hati, hidup bertanggung jawab, dan hidup bisa menjadi saksi sebagai orang-orang benar, sebagai orang-orang yang mana untuk menjadi terang dan menjadi garam bagi orang lain, dan untuk memenangkan jiwa-jiwa di sekeliling hidup kita. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu apabila terus berbuat dosa, ya kan ada penghukuman loh. Sebelum terlambat, selama hayat masih dikandung badan, minta ampun. Selesaikan dosa-dosamu dengan baik, sehingga engkau hidup dalam pertobatan dan tidak dalam penghukuman, tapi dalam memperoleh hidup yang kekal. Amin saudaraku, ini harus kita pahami bersama. Pengetahuan akan penghukuman itu satu nilai yang berharga dari pengetahuan-pengetahuan di luar tersebut. Ini penting bagi setiap kita. Yang keempat Bapak Ibu, yang keempat pengetahuan tentang persembahan. Pengetahuan tentang persembahan. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pengetahuan tentang persembahan juga mutlak penting untuk kita pahami, untuk kita percaya sebagai landasan iman kita. Bukan uangmu untuk persembahan yang penting, bukan hartamu untuk persembahan yang penting, bukan materimu untuk persembahan yang penting, tetapi hidupmu, seluruh hidupmu, itu adalah nilai kekudusan, nilai kesucian. Itu yang penting. Jangan kau singkirkan pengetahuan yang penting ini hanya dengan gara-gara engkau punya banyak harta. Saudara, harta Bapak Ibu sekalian tidak ada gunanya yang untuk dipersembahkan kepada Tuhan kalau hidupmu tidak kudus, hidupmu tidak suci.